Oke, ini adalah Samsung Galaxy M51, HP yang udah gue pakai dalam seminggu terakhir. Dan seperti yang udah kalian tahu, HP ini punya baterai sebesar 7000 mAh. Sebuah kapasitas yang nggak lazim dan hampir nggak pernah kita temuin di HP zaman sekarang ya. Nah, di video kali ini gue mau share apa aja yang gue rasain selama gue pakai HP ini. Dan mari kita lihat apakah HP ini benar-benar worth it buat dibeli di akhir tahun ini atau di awal tahun depan. So yeah, let's get started. Oke, ngomongin soal baterai, memang ini adalah salah satu highlight yang penting ya, yang digembor-gemborkan oleh Samsung saat HP ini di launching sekitar bulan September lalu ya. Gimana nggak digembor-gemborin coba? Jelas dengan angka 7000 mAh atau 7000 mAh, HP ini menjadi HP dengan kapasitas baterai terbesar yang dirilis oleh Samsung di tahun ini. Terus apa sih makna dibalik 7000 mAh ini dan apa aja impactnya? Well, pertama dengan di launchingnya HP ini, Samsung mau nunjukin kalau mereka tuh bisa gitu ya berinovasi dengan meletakkan sebuah kapasitas yang super gede di sebuah HP, tapi nggak ngurangin estetika desainnya dan bikin jadi kayak tebel banget gitu ya. Ya emang sih ini HP kerasa tebel dan berat ya, tapi ya nggak lebay gitu lah tebelnya, masih tetap nyaman buat dipegang pakai tangan. Keuntungan lainnya, punya kapasitas baterai yang tebel kayak gini atau yang gede kayak gini ya, itu adalah nggak ada kamera bumpnya. Jadi modul kameranya ini nggak nongol gitu ya, jadi rata sama body dan bikin nggak khawatir kalau misalnya kita taruh meja atau taruh di kantong. Hal kedua, kalau misalnya soal impact-nya gitu ya, punya kapasitas baterai sebesar ini tentu saja pastinya ketahanan baterainya ini sangat baik. HP ini bisa bertahan hingga 2 hari dengan pemakaian normal yang sesekali gaming dan nonton lah. Dan untuk pemakaian yang super berat dan sering gitu ya, ini pun masih bisa bertahan sampai kira-kira jam 9 atau jam 10 malam. Nyisain baterai sekitar 15%. Sebuah pengalaman yang sangat sulit gue dapetin di HP zaman sekarang, bahkan di HP flagship sekalipun. Terus gimana dengan chargingnya? Kapasitas segede gini pastinya lama dong ya buat ngecharge-nya ya. Nah, ini di dalam boxnya kita dikasih super fast charging 25 watt ala Samsung yang sudah pakai port USB Type-C to USB Type-C. Waktu chargingnya ternyata nggak selambat yang gue pikir. Jadi dari 0 sampai 100 itu kurang lebih dicapai dalam waktu sekitar 2 jam. Ya mungkin nggak cepet-cepet banget, tapi ingat ini kapasitas baterainya tuh hampir 2 kali lipat dari baterai-baterai yang ada di pasaran sampai saat ini. Jadi ya ini masih oke banget lah ya. Jadi kesimpulannya kalau soal baterai, ini udah juara banget dah. Kapasitasnya ini gede ya, dan emang nggak bisa bohong gitu ya kapasitas gede ya. HP ini udah bikin gue otomatis nggak butuh lagi sama power bank. Dan kalau ngomong-ngomong soal power bank, kalau misalnya HP lain tuh butuh power bank, HP ini malah kebalikannya ya. Jadi HP ini malah bisa dijadiin power bank. Jadi tinggal dicolok aja USB Type-C to USB Type-C-nya dan ya udah tinggal ngecharge. Oke, selanjutnya selain baterai, HP ini nawarin spek apa aja sih? Mungkin kita mulai dari chipsetnya dulu ya. HP ini udah pakai chipset Snapdragon 730G yang mana itu adalah chipset primadona di tahun lalu ya buat HP mid-range ya. Meskipun ini chipset tahun lalu, tapi gua nggak bisa pungkiri ya performanya cukup cepat dan ini responsif banget. Buat buka-buka aplikasi, sosmed, semua lancar. Dan buat gaming pun ini aman banget lah. RAM 8GB, storage 128GB yang ada di HP ini juga ngebantu multitasking yang cepat dan lancar. Yang menurut gua perpaduan 8GB dan 128GB adalah angka yang pas buat dipakai selama beberapa tahun ke depan. So dari sini, dari sisi spek ya, gua puas. Nah lanjut, gimana soal kameranya? Apakah HP ini cuma bagus di baterai dan performanya aja? Ternyata enggak loh ya. Kameranya ini juga masih oke banget loh. Dan ini tipikal HP Samsung gitu ya. Jadi hasil kameranya itu warnanya itu gonjreng banget dan detailnya tuh tinggi gitu. Untuk foto-foto mainnya udah cukup banget dah. Gue bener-bener no komplain sama sekali dari kamera HP ini ya. Buat night mode-nya aja nih, palingan nih yang nggak terlalu konsisten ya. Tapi ya bisa diakalin lah dengan ambil fotonya tuh berkali-kali aja. Jadi biar bisa dapetin hasil yang dipengenin gitu ya. Untuk videonya, HP ini bisa ngerekam sampai resolusi 4K di 30 fps. Dan nggak cuma di kamera belakangnya aja, kamera depannya juga bisa merekam sampai resolusi 4K. Jadi jarang-jarang nih ada kamera depan yang kayak gini ya. Untuk hasil kamera depannya juga untuk selfie-selfie masih oke lah, buat video call masih oke banget lah. Kalau ini adalah hasil perekaman video menggunakan kamera belakang. Resolusinya Full HD. Gue sambil jalan kaki ini sekarang. Ini belum pakai Super Steady. Meskipun HP ini sudah support Super Steady. Dan ini gue sambil naik tangga. Gimana? Kelihatan stabil apa enggak? Di layar sih kelihatannya stabil ya.
Ini coba gua sambil jalan kaki dan hasilnya seperti ini. Audio juga kalian bisa nilai kira-kira seperti apa. So ya, kayak gini kira-kira. Kalau yang ini pakai Super Steady. Resolusinya masih sama. Dan ini gue juga sambil jalan kaki. Nanti kalian bisa lihat juga. Mungkin kalau di Super Steady detailsnya agak berkurang ya. Dan memang harus di kondisi yang terang. Kalau gelap dia kayaknya agak kurang bagus. Dan hasilnya untuk Super Steady seperti ini. Ini coba kayak gini gue agak lari ya. Ini gue lari nih. Nah, ini gue lari. Nanti kelihatan hasilnya seperti apa. Oke? Kalau yang ini adalah hasil video pakai lensa ultra wide. Mungkin agak terlihat seperti agak lebar ya. Tapi detailsnya nggak sebagus lensa utamanya. But it's okay, still works. Dan hasilnya seperti ini. Ini lagi sore-sore sekitar jam 4:30 lah ya. Ini untuk ultra wide-nya kayak gini bos. Hasilnya tuh mantap ya. Oke ya. Oke ya, ini HP udah oke banget lah menurut gue lah. Harga 5 juta dapat kayak gini sih udah oke banget menurut gue. Oke, ini adalah hasil perekam video menggunakan kamera depan di resolusi Full HD. Sebenarnya kamera depan ini bisa resolusi 4K, tapi gue pakai untuk di video ini yang resolusi Full HD aja. Hasilnya seperti ini, audionya kalian bisa dengar juga dan kualitasnya menurut gue sangat bagus dan detailnya juga terjaga. Lihat alis gue di sini terlihat cukup jelas ya. Dan ini gue sambil jalan kaki sekarang, kelihatan mungkin kestabilannya seperti apa. Dan juga yang menarik dari kamera di depan ini adalah menurut gue untuk HP seharga 5 jutaan, HP ini sudah menawarkan kamera depan yang sangat bagus. Dan gue sangat suka dengan hasilnya. Gimana menurut kalian? Kasih tahu jawaban kalian, kasih tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke? Jadi menurut gue kamera di HP ini yang nggak sekedar ada, meskipun jualan utama dari HP ini adalah kapasitas baterainya yang super gede, HP ini tetap terasa balance di berbagai sektor lain, termasuk juga di layarnya yang udah pakai panel Super AMOLED Plus dengan resolusi Full HD Plus, jadi plus ya. Tentu aja layarnya ini juga enak banget dipakai buat nonton atau buat scrolling-scrolling karena warnanya yang gonjreng dan resolusinya menurut gue pas lah ya, Full HD Plus ya. Nah uniknya meskipun HP ini sudah pakai panel Super AMOLED, sensor fingerprintnya ini nggak ada di dalam layar ya, tapi ini ada di sampingnya sini. Dan emang ya secara penggunaan ini oke banget sih karena kan ya naturalnya jempol kita itu kan yang kanan ada di sini ya kalau misalnya kita pegang posisi HP-nya ya. Dan untuk performa fingerprint ini menurut gua cukup cepat dan akurat gitu ya. So, kesimpulannya HP ini dijual dengan harga 5,5 juta. Atau kalau mau rajin dikit mungkin bisa dapetin ya 5 juta, 5,1 ya. Dan dengan harga segitu, kalian bisa dapetin sebuah HP yang menurut gue cukup balance secara spek dan fitur. Mulai dari layar yang udah Super AMOLED, baterainya juga udah super gede dan awet banget, dan bahkan udah dapet fast charging bawaan juga. Terus juga ini kameranya udah oke, dan chipsetnya juga cukup cepat dan responsif ya. Dan menurut gue ini adalah best deal lah. Jadi ini menurut gue smartphone of the year-nya Samsung lah di tahun ini ya. Meskipun HP ini nggak nawarin fitur khas tahun ini, misalnya seperti refresh rate yang tinggi ya, atau misalnya fitur HP flagship lain gitu kayak misalnya tahan air, stereo speaker, atau bahkan wireless charging itu nggak ada ya. Tapi paling nggak fitur-fitur yang ada di HP ini tuh bener-bener fitur yang dibutuhkan oleh banyak orang, dan termasuk juga sensor NFC yang udah ada di HP ini. Dan ingat, fitur andalan di HP ini adalah baterai sebesar 7000 mAh yang pastinya bakalan bikin pede kalau misalnya kita mau pakai gitu ya, tanpa harus bawa-bawa powerbank di tas, dan bisa lebih pede lagi buat ngelakuin hal-hal berat di HP ini kayak misalnya main game lebih lama, buka Google Maps lebih lama, ataupun bisa tethering lebih lama gitu loh. Dan meskipun di range harga 5 jutaan ini nggak cuma HP ini aja, masih ada HP Samsung lain kayak misalnya A71, terus juga ada Vivo V20, terus juga ada juga yang baru di launching kemarin yaitu Xiaomi Mi 10T yang harganya 5,9 juta, hampir 6 juta. Menurut gua HP ini tetap punya value lain yang nggak dimiliki oleh HP lain, dan ngasih fitur yang balance di semua sektor. Dan fitur-fitur yang ada di HP ini juga emang fitur-fitur yang bener-bener dibutuhin oleh banyak orang. Oke, mungkin sekian dulu untuk review dari gua tentang Samsung Galaxy M51 ini. Silakan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada komentar, tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya kalian mungkin punya HP ini, silahkan juga tuliskan pengalaman kalian gimana rasanya pakai HP yang baterainya itu 7000 mAh. Ini menarik banget nih. Jangan lupa juga di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu lagi ya.